Ya, pemirsa, peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Pemerintah pun siapkan jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Katakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi. Sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja. Kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sejumlah demonstran dalam peringatan Hari Buruh di Bandung, Jawa Barat harus dipukul mundur oleh polisi karena melakukan aksi anarkistis. Massa memperingati Hari Buruh di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung. Sejumlah massa diduga merusak fasilitas umum di sepanjang jalan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas saat aksi demo. Namun tiba-tiba sejumlah massa berpakaian hitam melempari batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Pada saat selesai mereka melakukan aksinya, ya menyampaikan aspirasi dan juga melakukan penyampaian orasi, kita melakukan pengamanan mereka untuk kembali. Tetapi pada saat kembali tersebut ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsak bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi unjuk rasa pada Hari Buruh berakhir ricuh. Polisi bentrok dengan massa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Massa berusaha menutup gerbang kantor gubernur dengan melempari besi pagar yang semula digunakan untuk pengamanan aksi demo.
masa polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Hingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami melakukan kegiatan pendorongan untuk membubarkan kelompok anarko dan mahasiswa yang memang sudah masuk kepada kategori tindakan anarkis. Sementara itu, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga melakukan pengerusakan dan provokasi terhadap petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa dan juga Syabrina. Pagi, Apa Bram. kabarnya hari ini? Semangat karena jelang weekend. Bener banget ya, karena semangat Betul. adalah sebuah keharusan pemirsa, bukan pilihan. Apalagi besok sudah weekend lagi, kita ketemu Betul weekend. sekali. Dan ternyata Syabrina juga pemirsa, kalau kita perhatikan di bulan Mei ya, sudah Mei. masuk Mei. Mei. Tanggal 1 kemarin sampai tanggal 2. Jadi di bulan Mei ini sudah ada 2 minggu berturut-turut ada long weekend nanti. Betul Luar sekali. biasa. Tapi apakah kita dapat long weekend atau Harus tetap dapat bekerja? dong. Tetap menemani pemirsa yang lagi liburan di luar sana. Betul. Jadi akan berbagai informasi buat pemirsa yang mau liburan nanti gitu loh. Nah, hari ini juga bertepatan dengan hari apa, Syabrina? Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Benar sekali Semoga ya. pendidikan di Indonesia semakin maju ya, Pram. Semakin merata, semoga para guru semakin sehat dan semakin kuat juga, semakin semangat juga untuk para guru karena pendidikan adalah jendela dunia dan guru adalah pemegang kunci. Betul sekali. Kita sama pemirsa di rumah, Pram. Ya pemirsa, selama 1,5 jam ke depan pemirsa, kami akan memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini, kami akan menginformasikan salah satunya mengenai Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, 2 Mei. Bersama saya Sabrina Sila. Dan saya Pram saja pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan terus berlanjut. Ya, pemirsa, buntut dari insiden ini pemirsa, ini polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 1 orang tewas dalam ledakan di sebuah rumah di Sumeneb, Jawa Timur. Ledakan tersebut diduga berasal dari tabung gas helium untuk balon mainan. Tiga orang menjadi korban dalam ledakan gas di Desa Kalianget Barat, Sumeneb, Jawa Timur. 1 dari 3 korban tersebut meninggal dunia, sementara 2 lainnya mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi, saat kejadian terdengar suara ledakan sebanyak 2 kali. Ledakan tersebut mengakibatkan rumah warga hancur. Petugas pemadam kebakaran Aminur Rahman mengatakan ledakan diduga berasal dari tabung gas helium yang digunakan untuk balon mainan. Jadi kejadiannya adalah kebakaran rumah. Menurut laporan itu
ledakan yang dicurigai dari tabung balon mainan itu. Jadi kita sampai ke lokasi itu, di sana sudah 85% rumah sudah hancur, ya. Terus ada korban. Ketiga korban adalah Sutria dan kedua anaknya, yakni anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan luka bakar, sementara anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP, Diajeng Tirtasari Dewi, dinyatakan meninggal dunia. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Satu pengendara motor tewas, 2 lainnya luka-luka usai tertabrak truk tronton di Jalan Raya Desa Drio Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, pemirsa, diduga kecelakaan ini pemirsa akibat sopir truk mengemudi dalam kondisi mabuk. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk tronton menabrak 3 pengendara motor dan 1 truk fuso di Jalan Raya Drio Rejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan seorang pengendara motor atas nama Suhardi, warga Desa Lemah Putih, Kecamatan Ringin Anom. Sementara 2 pengendara lain luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi, truk hilang kendali dan menabrak 3 sepeda motor secara beruntun yang melaju dari arah berlawanan. Truk berhenti setelah menghantam truk fuso. Kecelakaan diduga akibat sopir truk mengemudi dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Sempat terjadi kemacetan saat petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi pun melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Korban predator seksual di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Ini pemirsa, bertambahnya jumlah korban ini setelah polisi menggeledah rumah dan tempat kos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Tersangka berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau maka akan disebarkan. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Polisi masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ini jumlahnya sangat banyak sekali, miris sekali pemirsa, 31 orang anak menjadi korban predator seksual yang bertebaran di luar sana. Ya, saya mendengar kabarnya ini pelaku modusnya itu dengan merayu korban melalui sosial media. Sosial media. Betul sekali. Nah, lagi-lagi ini adalah pihak keluarga dan orang tua yang harus lagi-lagi lebih ketat lagi memperhatikan aktivitas si buah hati. Betul sekali. Apalagi bermain sosial media kepada orang asing. Dan terlebih lagi orang tua juga harus mengajarkan kepada si anak-anak di bawah umur, tubuhmu adalah milikmu sendiri sehingga tidak ada yang boleh menyentuhnya. Betul sekali. Karena ini bahaya sekali ya. Dan tidak bisa terkontrol pelaku-pelaku predator seperti ini ya. Berbahaya juga menyebabkan trauma berkepanjangan pemirsa seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang korban mungkin
kebanyakan diam karena takut, Sabrina juga pemirsa. Oleh karena juga ditanamkan juga harus berani bercerita kepada orang tua apapun yang terjadi. Betul sekali. Ada sebuah video seorang anak yang diduga merendam ibunya di Kubangan ini lumpur dan viral di media sosial. Polres Nias mengaku masih menyelidiki kebenaran tersebut karena belum ada laporan terkait kasus tersebut. Media sosial dihebohkan dengan video seorang wanita yang tergeletak lemas di dalam kubangan lumpur. Berdasarkan keterangan di video, wanita tersebut sengaja direndam anaknya sendiri selama 1 hari 1 malam. Dan peristiwa ini disebutkan terjadi di Nias. Pihak Polres Nias telah mengetahui video yang viral tersebut, namun mereka belum menerima laporan soal kasus tersebut, sehingga belum mengetahui apakah benar terjadi di Nias atau bukan. Benar, video tersebut yang sedang viral di media sosial kita sudah mengetahui, dan dapat kami jelaskan bahwa sampai saat ini kita dari Polres Nias belum mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut. Begitu juga dengan jajaran, kita sudah koordinasi dan coba mengecek apakah ada di wilayah Polres Nias, dan benar sampai saat ini kita belum menemukan keberadaan dan juga menerima laporan terkait video lumpur tersebut. Artinya itu masih belum bisa dipastikan kebenaran video itu Bang yang terjadi di Nias? Ya benar, kita tidak bisa pastikan. Khusus untuk wilayah hukum Polres Nias belum bisa kita pastikan bahwasannya itu di wilayah Polres Nias. Polres Nias telah mengerahkan personel maupun jajaran di masing-masing polsek untuk menelusuri kebenaran dan lokasi video tersebut. Namun sampai saat ini belum didapatkan dan juga belum ada laporan dari masyarakat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Nah, pemirsa, program ini pemirsa akan dilaksanakan pada 2 Mei hari ini pemirsa, yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup serta membangun karakter anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kalau menurut kamu bagaimana, Pram? Setuju banget nih, karena banyak sekali kejadian pemirsa anak-anak nakal di luar sana makin marak terjadi, bahkan tawuran makin jadi-jadi. Ya apalagi apa boleh buat, kita harus tiru dari luar negeri ini, pendidikan seperti ini untuk diawasi sebagai militer karena untuk pengembangan diri juga, untuk biar bersikap disiplin juga, biar anak-anak gak nakal lagi di luar sana. Asalkan setelah lulus nih dari sekolah Wamil, jangan justru semakin
nakal ya, jadi digunakan ilmunya untuk lebih semakin nakal lagi. Tapi kalau lihat dari video dari Demul tadi ya, udah banyak ternyata anak-anak ya yang udah masuk dari barak ini ya. Karena izinnya pemirsa ini kalau untuk dimasuk ke sistem tersebut harus ada izin dari orang tua juga. Betul. Nah, orang tua juga harus ikutan juga nih, harus mendukung juga program tersebut. Jangan memanjakan anaknya yang nakal-nakal. Betul. Kita ke informasi lain pemirsa. Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Nah, pemirsa ini pada gelombang pertama ini pemirsa ini ada 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari. Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Ya, pemirsa, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama diikuti sebanyak 39 pelajar selama 14 hari untuk melatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Dan berikut kita simak cuplikan dialog bersama Kadisdik Purwakarta Purwanto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, serta orang tua salah satu siswa peserta barak militer dalam program Anyusro. Jadi dalam penanganannya kegiatan ini dilakukan bersama, kita juga standby di situ, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial P3A juga ada di situ. Kemudian kita dalam pelaksanaannya juga tetap anak-anak tersebut mendapatkan pelajaran dari sekolah. Kita ingin membiasakan anak-anak itu dengan pola hidup yang terbiasa dengan hal-hal positif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini adalah upaya kita untuk menguatkan karakter anak-anak kita dengan karakter-karakter yang positif. Nah, ini dilakukan secara kolaboratif dengan materi-materi yang di situ banyak kita berpikir banyak bermanfaat untuk anak-anak, mulai dari pelajaran, kemudian olahraga, kemudian kerohanian, kemudian outbound dan lain sebagainya. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau.
ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Jadi bahkan kami kalau diizinkan, mungkin melalui Bapak Purwanto, kami dari LPI juga ingin meninjau keadaan itu di sana sehingga betul-betul semua optimal sesuai dengan tadi adalah demi membangun karakter profil pelajar Pancasila tadi. Viral di media sosial, seorang pasien diduga ditolak di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, pemirsa, namun pihak rumah sakit membantah hal tersebut. Rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Oh iya, jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya, tapi ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik-tarik. Kenapa kita tarik-tarik saya? Kenapa kita tarik-tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi jangan kita tarik-tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Tarik-tarik. Pasien saja di atas sini. Dia tidak tindak ya. Pasiennya begini kondisi pasien nah lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Dan setelah dilihat kondisinya betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat sehingga kemudian segera dilakukan tindakan. Dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Pak. Merekam, Oh iya jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien Pihak rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut. Sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik-tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyo Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Nah, pemirsa, Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan rencana kebijakan agar vasektomi atau KB pria menjadi syarat penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial dapat disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran atau vas deferens sperma kanan dan kiri. Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif dalam mencegah kehamilan.
Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui selengkapnya lebih dalam lagi pemirsa tentang rencana pemberlakuan vasektomi bagi penerima bansos di Jawa Barat, pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan pengamat sosial dari Universitas Indonesia, ada Mbak Devi Rahmawati. Halo, selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Ya Mbak Devi, bagaimana melihat usulan dari Gubernur Jawa Barat ini terkait vasektomi bagi penerima bansos? Ya, pertama yang perlu dipahami, ide beliau itu sangat baik dan penting terkait upaya memastikan para keluarga itu mampu menghidupi anak-anak mereka dalam suasana yang berkecukupan, cukup kesehatan, cukup pendidikan, cukup terbebas dari kelaparan dan sebagainya. Itu benar. Nah, cara yang kemudian beliau tawarkan adalah melibatkan juga laki-laki untuk kemudian ber-KB. Itu pun juga tidak salah. Tapi kalau kita belajar dari negara-negara maju yang pernah puluhan tahun lalu gitu ya, yang kemudian menerapkan berbagai metode untuk mengendalikan jumlah manusia di negara mereka, ketika program pengendalian ini lewat pendekatan yang tanda kutip berbau ancaman, kan kalau Anda nggak mau KB, kami ancam Anda nggak dapat X gitu ya. Pengalaman India misalnya, pengalaman China misalnya, dan banyak negara lain itu tidak bersifat jangka panjang. Ini yang perlu dipahami. Sedangkan negara-negara yang berhasil seperti Iran, Bangladesh dan sebagainya, yang juga memberikan pilihan bahwa KB itu bukan hanya perempuan, tapi diikuti dengan kesadaran dan keikhlasan baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah, cara-cara mereka ini yang perlu kita tiru. Jadi niat Pak Gubernur baik sekali dan harus kita dukung. Hanya tinggal disempurnakan dengan metode yang lebih melibatkan partisipasi warga, melibatkan para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga orang berbondong-bondong datang bukan hanya karena ada tekanan. Oke, jadi artinya tujuannya memang baik, cuman terselubung jadi karena adanya harus menerima bansos. Jadi harus divasektomi, seperti itu ya Mbak Devi ya, mungkin ya diarahkannya Mbak Devi ya. Yang perlu kita pahami kenapa sih perlu dikendalikan gitu ya, manusia dalam keluarga itu kan hak asasi manusia. Pertama, kalau data gitu ya dari PBB maupun data dari Indonesia sendiri, kalau sebuah keluarga itu punya 4 anak gitu ya, minimal paling sederhana penghasilannya harus 10 juta. Kalau mau pendidikannya baik, kesehatannya terjamin, jelas urusan lapar sudah teratasi. Bayangkan, sedangkan kita tahu banyak keluarga-keluarga yang ekonominya terbatas, tapi kemudian memiliki banyak anak yang ujungnya apa? Mudah terjebak hutang. Itu data. Keluarga-keluarga dengan jumlah anggota keluarga yang banyak, tapi pendapatan yang tidak memadai, mudah terjebak hutang. Yang kedua, perkembangan mental anaknya itu tidak optimal. Kenapa? Karena rata-rata maksimal katanya hanya punya waktu 20 menit ketemu anak. Padahal anak itu tumbuh bukan hanya lewat akalnya, tapi juga mental dan moral yang harus dibangun dari kedekatan orang tua dan anak. Artinya karena orang tuanya sibuk mencari pendapatan tambahan dan sebagainya, sampai rumah sudah kelelahan gitu ya. Nah, ini justru akan mengurangi potensi tumbuh kembang anak yang baik. Yang ketiga, ya jadi tujuannya ini baik ya Mbak Devi. Tapi bagaimana dengan usulan ber-KB untuk pria sendiri? Karena kan biasanya ber-KB ini kan untuk perempuan begitu. Nah, kalau untuk pria sendiri, apakah bisa diterima Mbak Devi? Loh, ini satu opsi yang sah-sah saja. Opsinya sah. Tapi sekali lagi, yang menurut saya perlu hati-hati, jangan kemudian menimbulkan kesadaran palsu karena orang melakukannya atas dasar paksaan. Takut nggak dapat sesuatu.
Karena pengalaman yang tadi saya bilang, negara-negara lain udah banyak yang melakukan ini. Laki-lakinya pun partisipasi, bahkan gerakannya dari warga untuk warga. Karena tadi pemerintahnya serius kemudian mengambil jalan edukasi, gitu ya. Jadi orang disadarkan dulu, oh kenapa sih saya nggak, kalau memang belum mampu, jangan dulu punya anak atau anggota keluarga yang berlebih. Jadi kalau kita lihat dari ucapan Mbak Devi, tujuannya bagus, hanya ada sedikit pemaksaan di dalam tersebut. Mungkin apakah ini etis untuk budaya Indonesia kita kalau Mbak Devi lihat? Ini bukan persoalan, betul, pertanyaan Mas sangat baik. Persoalan budaya, ada juga tantangan pemahaman agama. Oleh karenanya libatkan para budayawan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya yakin kita semua sebenarnya berada dalam posisi yang sama untuk memastikan setiap keluarga itu sejahtera dan bahagia. Nah, tadi tinggal penyempurnaan caranya kalau menurut hemat saya. Baik, Mbak Devi tadi menyebut bahwa ini ada unsur paksaan, begitu. Berarti melanggar juga hak asasi manusia kah? Seperti yang disebut oleh Komnas HAM menyebut vasektomi ini melanggar hak asasi manusia. Ya kalau tadi bukan dianya yang secara kesadaran datang untuk oke, saya kayaknya anak saya sudah 6, kayaknya cukup deh gitu, saya harus fokus pada 6 anak ini, kalau nambah lagi takutnya saya tidak mampu membesarkan mereka dengan optimal, saya mau vasektomi. Dan itu nggak ada urusannya apakah yang bersangkutan akan dapat bansos dan sebagainya. Oke Mbak Devi, jika program ini dijalankan Mbak Devi, ini dampak psikologisnya ke depannya seperti apa? Mengingat juga sang pria secara permanen vasektomi dan di sisi lain harus memenuhi kebutuhan hidup dengan menerima bansos tersebut. Ya, ada hal-hal yang di luar aspek teknis, ada aspek psikologis. Kalau tidak dijelaskan orang tidak paham bahwa bisa jadi kemudian bagi sang laki-laki ada rasa tidak percaya diri bahwa kan ada semacam label bahwa laki-laki yang utuh adalah laki-laki yang mampu memberikan keturunan misalnya. Ketika kemudian di KB-kan maka kan tidak bisa lagi memberikan keturunan misalnya seperti itu. Ini kan kalau tidak ada pembukaannya gitu ya, tidak ada penjelasannya gitu ya, ini akan menimbulkan guncangan mental dalam konteks sosial masyarakat gitu ya. Nah ini kan juga kita akan berharap program ini siapapun pemimpinnya akan terus berjalan karena orang sudah punya kesadaran. Nah, jadi yang terpenting edukasi begitu Mbak Devi. Edukasi dan pelibatan semua orang sehingga akhirnya niat baik Pak Gubernur itu benar-benar dapat terwujud karena kita tahu bumi tidak tambah besar, sedangkan populasi malah makin banyak. Bayangkan kita akan rebutan makanan, rebutan oksigen, rebutan macam-macam. Jadi konsep ini benar, tinggal penyempurnaan caranya. Mbak Devi, kalau melihat program ini tiba-tiba diusulkan vasektomi, apa kalau Mbak Devi lihat ini pemerataan tentang KB ini untuk di Indonesia ini sangat kurang kah? Ya, jangankan Indonesia, artinya begini, akan selalu muncul generasi baru yang memang kalau tadi belajar dari Thailand juga salah satu yang sukses gitu ya, dan dia model kampanyenya, penggunaan narasi publiknya itu sangat seru, sangat lucu, jadi nggak ada ketakutan, nggak ada kecemasan gitu ya. Ini salah satu contoh gitu yang kemudian orang berbondong-bondong membantu pemerintah akhirnya kan begitu. Nah artinya kalau bicara vasektomi tadi argumentasi Pak Gubernur betul, selama ini kan seakan-akan yang menjadi tanggung jawab perempuan, betul penyetaraan kesempatan bagi laki-laki untuk berkontribusi itu sangat tepat, dan lagi-lagi bukan cuma Indonesia yang udah melakukan ini, hanya kita tinggal belajar mana negara yang kemudian sempurna, mana yang nggak sempurna. Kita gunakan tentu yang terbaik yang sesuai dengan budaya dan sosial kita. Kalau melihat budaya dan sosial dari masyarakat Indonesia sendiri, edukasinya dimulai dari mana, Mbak Devi, supaya nempel? Pasti satu, Indonesia ini luas. Kalau bicara saluran tentu lewat media seperti ini, media sosial dan sebagainya. Tapi ada saluran yang nggak boleh dilupakan juga, pertemuan. Jadi pertemuan-pertemuan di dalam keguyuban warga kita gitu ya, yang kemudian isinya adalah dibantu oleh para penceramah, pemuka agama, tokoh masyarakat yang didengarkan oleh publik, itu akan sangat membantu. Sehingga mereka akhirnya punya keyakinan
Bahkan tanpa perlu ada bansos-bansos, mereka akan datang sendiri. Ini satu metode yang tadi kenapa Iran menjadi salah satu negara yang juga punya kultural agamanya juga kuat, berhasil menjalani hal ini gitu. Jadi artinya sudah ada contoh kok yang kalau mau melibatkan warga lainnya bersama-sama bergandengan tangan itu berpotensi berhasil. Oke, ini kalau Mbak Devi lihat terakhir Mbak Devi ya, ini apa sih kebijakan alternatif yang mungkin lebih manusiawi lagi? Kalau dari Mbak Devi seperti apa untuk mengurangi tingkat kelahiran yang cukup banyak ini? Ya, pertama satu pendekatannya pasti nggak bisa pendekatan sekedar jangka pendek ya. Ada pendekatan jangka menengah dan jangka panjang termasuk edukasi, apalagi bagi pasangan-pasangan muda. Bahkan misalnya di beberapa negara yang berhasil itu mereka mewajibkan yang namanya orang mau nikah itu ada bimbelnya dulu. Sehingga ketika menikah, istilah saya saja bimbel. Artinya ada kelas yang memang mewajibkan mereka sadar bahwa pernikahan itu ada tanggung jawab di dalamnya. Nah, sehingga ketika mereka dari awal sudah tahu, belum lagi ketika dari kecil sudah ada pendidikan seksualitas dalam konteks bukan mengajari orang berhubungan seks ya, tapi tentang tubuh, sehingga mereka mengerti bahwa jangan menikah di usia muda ketika tubuhnya juga belum sehat. Jadi pernikahan dini itu juga berbahaya. Lalu kalau menikah jaraknya seperti apa, yang di dalamnya juga memasukkan soal literasi keuangan. Ya. Nah, itu akan sangat menjadi modal sosial yang kuat untuk memastikan praktek-praktek pengendalian jumlah manusia di sebuah negara bisa berhasil atau tidak. Oke, baik Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial, semoga ini dapat didiskusikan lagi oleh pemerintah, tidak langsung digelar seperti itu, karena ini bagus tujuannya, tapi hanya jangan sampai mengandung unsur pemaksaan ya Mbak Devi ya, karena sangat mengandung diskriminasi sekali antara nanti ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Baik, terima kasih banyak Mbak Devi telah bergabung bersama kami dari Today pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali Mbak Devi. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Ya, pemirsa, Prabowo ini menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan.
Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Pemerintah pun siapkan jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Katakan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata ekonomi kita, di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi. Sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja. Kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pasien diduga ditolak di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, pemirsa, namun pihak rumah sakit membantah hal tersebut. Rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Oh iya, jelas lah. Masalah apa? Dilarang merekam di rumah sakit. Ya, tapi ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Tarik. Pasien saja di atas sini. Dia tidak tindak ya. Pasiennya kok. Begini kondisi pasien nih. Nah, lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu. Untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Perawatan dilakukan saat itu juga, dan setelah dilihat kondisinya
betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat, sehingga kemudian segera dilakukan tindakan. Dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD, dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Kita Pak. merekam Pak. Oh iya jelas lah. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi Pak. ini kondisi pasien Pihak rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, datar saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoyo Yusfin, iNews melaporkan. Kloter pertama jemaah calon haji tahun 2025 telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus yakni jalur fast track Makarut atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya setiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui kesiapan keberangkatan jemaah haji kloter pertama, pemirsa, saudara rekan kami Hendri Aprila langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya Henry, pukul berapa calon jemaah haji akan diberangkatkan? Ya baik Pram dan juga pemirsa, kalau untuk saat ini sudah baru saja tiba ini para jamaah haji dari kloter ketiga yang memang ini dari embarkasi Jakarta Bekasi ataupun Jakarta Pondok Gede. Yang memang kalau kami tunjukkan kepada Anda pemirsa, situasinya ini bis sudah mulai tiba sejak pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Tandanya 2 menit lalu bus yang juga telah ada di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah tiba sejak pukul 10.40 waktu Indonesia Barat yang memang sebelumnya berada di asrama. Kemudian memang hal menarik yang juga dapat kami sampaikan, memang untuk hari ini adalah hari keberangkatan pertama untuk jamaah Indonesia di tahun 2025. Ini jamaah haji tahun 2025 ini diberangkatkan sebanyak 221.000 jamaah dengan dibagi sebanyak 14 embarkasi. Tentunya juga untuk di tahun ini ada hal menarik yang tentunya dapat kami sampaikan. Tidak hanya 221 jamaah saja yang diberangkatkan, namun ada jemaah tertua dan juga jamaah termuda. Nah, untuk jamaah termuda ini dengan usia 18 tahun dan jamaah tertua dengan usia 86 tahun. Kemudian memang untuk seragamnya ini masih menggunakan seragam yang sama dengan tahun 2024 berwarna ungu dan juga putih dengan corak Garuda yang menandakan ini jamaah haji tahun 2025 ini dari wilayah Indonesia. Tentunya juga hingga saat ini kami akan terus pantau karena untuk di kloter 3 ini ada keberangkatan sebanyak 439 jamaah haji yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya diberangkatkan di jam-jam yang sudah ditentukan pada jam-jam keberangkatan. Dan tentunya di Jakarta sendiri ini Bandara Soekarno-Hatta maksud kami Tangerang, Banten ini akan memberangkatkan menggunakan beberapa maskapai, salah satunya adalah Garuda Indonesia Airlines, Saudi Airlines dan juga Lion Air yang akan melakukan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan terus pantau karena untuk hari ini keberangkatan di siang hari sampai dengan pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Pram. Oke, baik, Hendri Aprila melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas. Ya pemirsa, jemaah haji gelombang pertama segera tiba di Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mulai mengecek layanan yang tersedia bagi jemaah. Ya, di antaranya pemirsa mulai dari transportasi, konsumsi, pelayanan bagi jemaah lansia. Jelang kedatangan jemaah haji kloter pertama, gelombang ke-1 yang akan tiba di Madinah, persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah.
seperti pengecekan kelengkapan kebutuhan jemaah haji, observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui, dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan, seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Seluruh petugas kita sudah briefing, kita sudah arahkan. Setelah apel pagi dilanjutkan dengan ta'aruf sesama petugas, baik yang dari Indonesia maupun dari tenaga penghubung. Sudah kita lakukan dan alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan langkah mitigasi dengan harapan para jemaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, salah satu calon jemaah haji warga desa Karangasem, Kabupaten Mojokerto ini berusia 100 tahun dan berangkat haji di tahun ini. Setelah menunggu selama 9 tahun, jemaah lansia ini akan berhaji didampingi anaknya. Setelah menunggu 9 tahun, Jaya, warga Dusun Kaligiro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya dipastikan berangkat haji di tahun ini. Dalam usianya 100 tahun, Nenek Jaya menjadi calon jemaah haji tertua di Mojokerto dan dinyatakan memenuhi semua persyaratan. Mendaftar haji di tahun 2016, seharusnya Nenek Jaya berangkat di tahun 2023. Namun karena tak ada pendamping, akhirnya baru bisa berangkat di tahun ini. Segalanya dicurahkan untuk demi keberangkatan untuk memenuhi kebutuhan di tanah suci, ya apapun itu bentuk materi, ya seperti ini ya saya melihat sendiri itu di dengan menggunakan kursi roda. Harapan keluarga seperti apa, Pak? Ya mudah-mudahan mak ini bisa menjalankan ibadah haji. Jalankan ibadah haji lancar dan dapat haji mabrur. Amin. Berbagai persiapan jelang keberangkatan dilakukan. Meski menggunakan kursi roda, tak menyurutkan niatnya untuk menunaikan rukun Islam kelima. Mental sama kesehatan sudah disiapkan supaya di sananya sehat. Waktu manasik haji dengan KBIH gimana, Bu? KBIH kan ini mendampingi Ibu jamaah. Iya. Ada persyaratan khusus enggak? Ya enggak lama aja biasa kan sudah diikut taruh pakai kursi roda gimana caranya kan gitu sudah ya. Jaya dan Asmaul Husna yang masuk kloter 12 embarkasi Surabaya akan berangkat ibadah haji bersama ratusan JCH Kabupaten Mojokerto lainnya pada Senin pekan depan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.